ketemu lagi nih sama Miss yang paling cantik, pinter, update, dan gaul pastinya. Siapa lagi kalau bukan Miss Kepo? Pastinya masih di program kesayangan kalian, In Fact, Information, and Fact. Seperti biasanya nih, Miss Kepo bakalan kasih informasi dan fakta-fakta menarik untuk kalian semua, yang pastinya bakal menambah pengetahuan kalian deh. Dan kali ini Miss Kepo akan membahas tentang fenomena tubuh manusia. Ayo, siapa yang tahu kenapa sih manusia bersin harus menutup mata? Terus, siapa yang tahu ada berapa jumlah usus manusia sebenarnya? Lalu, benarkah mencukur rambut yang ada pada tubuh justru mempercepat pertumbuhannya? Nah, pasti pada penasaran kan? Langsung aja yuk Miss Kepo bagiin jawabannya. Teman-teman sadar nggak sih apa yang terjadi pada anggota tubuh kita yang lain saat kita bersin? Selain hidung terasa gatal dan tertekan, ada satu fenomena tubuh yang terjadi secara refleks dan bahkan kita tidak menyadarinya, yaitu kita akan memejamkan mata alias merem. Yap, setiap kali kita bersin maka mata kita akan terpejam dengan sendirinya tanpa harus kita perintah sebelumnya. Apa sih yang membuat refleks itu terjadi? Kita dengar dulu yuk pendapat dari teman-teman kita. Ya kalau bersin tutup mata kayaknya udah khasnya dah. Begini khasnya begitu, merem pasti nggak mungkin enggak. Karena tekanan dari hidung memaksakan kita nutup mata. Refleks. Kalau dari yang pernah didengar sih kenapa bersin tutup mata, karena kecepatan bersin itu cepet banget. Jadi kalau misalnya kita nggak tutup mata kita bisa keluar. Kalau kita sambil nggak tutup mata pas bersin. Soalnya kalau buka mata, iya matanya bisa copot. Itu kalau tutup mata kita malu juga. Ya kalau misalnya tutup mata ya emang nggak bisa sih sebenarnya. Gitu doang sih. Iya gitu doang. Bersin adalah salah satu fenomena tubuh yang sering terjadi pada manusia. Banyak hal yang menjadi penyebab bersin, seperti flu, alergi, debu, udara dingin, bahkan sinar yang terang. Bersin sendiri adalah sebuah refleks yang dikeluarkan tubuh dalam merespon benda-benda asing mencoba masuk ke saluran nafas. Benda-benda tersebut selanjutnya terdeteksi oleh mukosa di bagian pangkal hidung, sehingga secara otomatis bersin terjadi untuk memompa benda asing tersebut keluar dari hidung. Ketika bersin, tanpa disadari kita akan menutup mata kita. Hal tersebut adalah refleks yang berkaitan dengan struktur anatomi tubuh manusia, di mana ada sebuah lubang kecil bernama ductus nasoarchimalis yang menghubungkan antara mata dengan hidung. Agar benda asing tidak masuk ke lubang tersebut, maka terjadilah kontraksi di sepanjang ujung hidung hingga ujung ductus nasoarchimalis. Dan efeknya mata kita pun terpejam ketika bersin.
Oh ya teman-teman, pernah dengar nggak tentang jika kita bersin dan tidak menutup mata, maka mata kita akan keluar atau copot? Kalau dibayangin lucu juga ya. Jadi serem juga sih. Masa kalau Miss Kepo nggak tutup mata waktu bersin, bola mata Miss Kepo bakalan copot? Itu salah teman-teman. Bola mata kita tidak akan copot hanya karena kita tidak menutup mata saat bersin. Justru tidak mungkin bagi kita untuk tidak menutup mata saat itu. Hal ini disebabkan karena bersin menyebabkan stres yang luar biasa pada hidung. Stres tersebut menghasilkan tekanan udara yang cukup kuat yang terletak pada mata. Memang tekanan tambahan tersebut tidak akan membuat mata copot atau keluar, tapi akan membuat mata terasa tidak nyaman. Sehingga secara refleks seseorang akan menutup matanya saat bersin sebagai bentuk perlindungan. Bersin adalah fenomena tubuh yang tidak bisa terhindarkan. Sekalipun banyak orang yang sesekali merasa enggan ketika harus bersin. Akhirnya mereka cenderung menutup mulut dan hidung rapat-rapat. Padahal ini adalah hal yang salah dan bisa membahayakan loh. Bersin merupakan salah satu refleks keamanan dari tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari saluran nafas melalui hidung. Bahkan ketika seseorang bersin, lendir atau benda-benda asing yang ada di mulut dan hidung akan keluar dengan kecepatan 161 km per jam. Wih, Valentino Rossi aja mungkin kalah cepet ya sama hidung. Makanya sangat tidak dianjurkan untuk menutup hidung atau mulut rapat-rapat saat bersin. Jangan pernah menunda bersin, menutup hidung atau mulut hanya akan mengakibatkan benda asing tersebut tidak keluar dan tentunya itu sangat membahayakan kesehatan hidung. Nah teman-teman, kita juga tidak boleh melakukan bersin yang terlalu kuat. Bersin yang terlalu kuat dapat menimbulkan efek yang berbahaya juga. Bahkan bersin yang terlalu kuat bisa mengakibatkan tulang rusuk patah. Jadi lakukan bersin dengan baik ya teman-teman. Setelah ini kita akan membahas tentang usus manusia. Jangan kemana-mana ya. Masih bareng Miss Kepo nih tentunya di Infact, Information and Fact. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu organ pencernaan pada manusia, yaitu usus. Teman-teman tahu alat pencernaan yang satu ini dong? Di saat kita makan, ususlah yang membantu mencerna makanan kita di dalam perut. Kalau nggak ada usus, Miss Kepo nggak bisa bayangin deh akan kemana makanan yang kita makan nanti. Nah teman-teman, pada tahu nggak berapa sih jumlah usus pada tubuh manusia? Dan apa-apa saja fungsinya? Coba kita tanya teman-teman kita yuk.
Usus kalau dari SMA sih pernah dengarnya tuh ada usus besar, usus kecil, usus 12 jari. Itu aja sih yang taunya. Usus halus, usus besar, usus 12 jari. 3. Ileum, jejunum, usus besar. Usus adalah bagian dari sistem pencernaan yang bermula dari lambung hingga anus, di mana fungsi usus adalah sebagai tempat untuk menyerap segala nutrisi dan vitamin dari makanan yang kita makan, sekaligus menjadi tempat penampungan sementara kotoran atau ampas sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Usus terdiri dari 2 bagian, usus kecil dan usus besar. Usus kecil yang biasa disebut dengan usus halus adalah saluran pencernaan makanan yang memiliki ukuran paling panjang, yaitu kurang lebih 6 meter dan lebar kurang lebih 25 mm. Usus kecil yang biasa disebut dengan usus halus adalah saluran pencernaan makanan yang memiliki ukuran paling panjang, yaitu kurang lebih 6 meter dan lebar kurang lebih 25 mm. Permukaan dindingnya berjonjol sehingga terlihat seperti lekukan-lekukan. Hal inilah yang menyebabkan permukaannya menjadi luas. Pencernaan di dalam usus halus berlangsung secara kimiawi atau enzimatis. Usus yang terletak di atas pinggang ini meliputi 3 bagian utama. Bagian pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari memiliki ukuran yang panjang yang kurang lebih 25 cm. Makanan dari lambung yang bersifat asam akan masuk ke usus 12 jari, di mana sifat asam inilah yang akan merangsang dinding usus untuk mensekresikan hormon-hormon yang digunakan untuk mencerna makanan. Bagian kedua adalah usus kosong atau jejunum. Disebut usus kosong karena pada orang yang sudah meninggal, usus ini tidak ada isinya atau kosong. Dinding usus ini mempunyai kelenjar Lieberkühn yang dapat mengeluarkan getah usus yang berguna untuk memecahkan zat-zat nutrisi pada makanan. Dan bagian ketiga dari usus halus adalah usus penyerapan atau ileum, di mana pada usus ini terjadi penyerapan nutrisi pada makanan yang sudah dipecah di usus 12 jari dan usus kosong. Selain usus halus, ada juga yang namanya usus besar. Usus besar memiliki fungsi yang berbeda dengan usus halus, di mana usus besar lebih berfungsi ke proses pembusukan makanan yang berasal dari sisa-sisa protein yang dicerna oleh usus halus. Usus besar berisi kuman dengan jumlah mencapai triliunan. Kuman atau mikroba inilah yang membantu proses pembusukan. Kegiatan bakteri-bakteri ini dalam mencerna sisa-sisa protein dapat menghasilkan bau busuk yang keluar dalam bentuk gas dari dubur, dan dari sinilah muncul yang namanya istilah buang angin. Dan gas yang dihasilkan tersebut dapat mencapai 2 liter setiap harinya loh. Selain itu, di dalam usus besar juga terjadi proses penyerapan air dan mineral. Kinerja usus besar diibaratkan seperti menimba air bersih di dalam saluran got yang airnya sangat kotor. Karena di dalam usus besar hanya terdapat makanan dalam bentuk sisa-sisa yang akan dibusukkan dan dibuang keluar tubuh. Itulah kerja dari usus besar ini, teman-teman.
Jadi secara umum jumlah usus pada tubuh manusia ada 2 ya, yaitu usus halus dan usus besar. Dan tentunya usus-usus tersebut memiliki bagian-bagian tersendiri dan fungsinya masing-masing dalam proses pencernaan tubuh kita. Teman-teman jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan membahas tentang benarkah mencukur rambut pada tubuh justru akan mempercepat pertumbuhannya? Hai teman-teman, pada pernah dengar gak sih istilah waxing? Pastinya pernah dong. Waxing atau mencukur rambut pada tubuh biasanya dilakukan agar kulit menjadi lebih rapi dan bersih. Dan biasanya nih, ini dilakukan sama ciwi-ciwi. Hayo, siapa yang pada suka waxingan nih? Sini-sini waxingan bareng Miss Kepo. Hehe. Waduh, Miss Kepo salah fokus nih. Kenapa Miss Kepo membahas soal waxing-waxingan itu? Tapi ya, Miss Kepo pernah dengar, katanya melakukan waxing itu justru malah mempercepat pertumbuhan rambut pada tubuh kita loh. Bener nggak sih? Coba yuk kita dengar pendapat dari teman-teman. Iya, aku sendiri juga bingung. Menurut aku sih itu nggak pengaruh karena emang tergantung sama hormon masing-masing orang. Beda-beda. Kalau dari yang pernah didengar sih iya, kalau kita nyukur bulu di tangan atau di kaki itu malah tambah lebat terus plus keriting. Itu sih kalau yang dari pernah dengar. Kalau kenyataannya sih kurang tahu juga. Bulu halus yang tumbuh di kaki kita terkadang membuat penampilan kita jadi tidak menarik. Untuk menghilangkannya, salah satu cara yang sering kita lakukan adalah dengan sering mencukurnya. Namun banyak sekali mitos yang menjelaskan bahwa jika mencukur bulu kaki akan membuat bulu yang tumbuh menjadi lebih lebat dan banyak. Benarkah itu? Ternyata hal itu tidak benar teman-teman. Mencukur bulu kaki tidak akan mempengaruhi pertumbuhannya. Sebuah penelitian yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas California, Amerika Serikat, menemukan jika mencukur bulu yang tumbuh di lapisan kulit tidak akan membuat tumbuh lebih lebat. Berdasarkan fakta dari data penelitian tahun 1970, rutinitas mencukur rambut tubuh berlebih sepekan sekali tidak mempengaruhi pertumbuhan rambut dan tekstur. Jessica Wu, seorang dermatologis, berargumen bahwa bulu yang tumbuh lebih tebal mungkin timbul akibat pisau cukur yang membuat rambut tidak hilang dari akar. Itu malah membuat bulu tampak lebih kasar dan tebal. Sementara itu, saat dicukur, akar bulu akan tumbuh secara alami dengan sehingga terlihat tipis. Jessica Wu, seorang dermatologis, berargumen bahwa bulu yang tumbuh lebih tebal mungkin timbul akibat pisau cukur yang membuat rambut tidak hilang dari akar. Itu malah membuat bulu tampak lebih kasar dan tebal. Sementara itu, saat dicukur, akar bulu akan tumbuh secara alami sehingga terlihat tipis. Yang benar-benar menentukan ketebalan dari folikel rambut adalah ukuran di mana rambut tumbuh.
Nah, yang benar-benar menentukan ketebalan dari folikel rambut adalah ukuran di mana rambut tumbuh. Teman-teman, ternyata mencukur rambut tidak mempercepat pertumbuhannya kok. Tapi, tetap saja kita harus memperhatikan bagaimana mencukur rambut pada tubuh dengan baik yang benar. Dan untuk mendapatkan hasil cukur yang baik, Miss Kepo bakal bagiin nih tips-tips waxing atau pencukuran yang benar. Yang pertama, gunakan pisau cukur yang tajam dan bersih. Jika perlu, ganti dengan pisau baru setiap waktu untuk memastikan ketajaman yang sempurna. Hindari menggunakan pisau cukur berkarat karena akan menyebabkan bakteri dan kuman menempel pada permukaan kulit. Yang kedua, gunakan gel pelembab atau krim untuk melumasi rambut sehingga tidak menghasilkan potongan kasar. Untuk membantu mengangkat sel kulit mati yang dapat menyumbat pisau cukur, jangan lupa mencuci pisau cukur tersebut sesekali di antara sisi pencukuran ya. Setelah kulit bebas rambut, jangan lupa untuk selalu menggunakan lotion setelah mandi untuk menjaga kelembutannya. Selain mencukur, metode lain yang bisa digunakan untuk menghilangkan bulu kaki adalah threading. Threading dan juga waxing dapat membuat bulu dihilangkan langsung dari akar. Selain pertumbuhannya lebih halus, rambut pun akan tumbuh kembali pada kulit dengan lebih lambat. Nah, teman-teman dapat sesuatu kan hari ini? Semoga aja ya. Pengetahuan dan fakta-fakta yang Miss Kepo bagiin ini berguna untuk teman-teman semua. Dan jangan pernah lupa untuk bertemu lagi dengan Miss Kepo di episode selanjutnya. Sampai jumpa!